Oke, berikutnya adalah teori atom Bohr. Ya, jadi siapa namanya tadi, Rutherford itu dia berhasil menjelaskan tentang adanya itu tadi ya apa empty space atau ruangan kosong. Atom dianggap sebagai ada inti atomnya, kemudian ada elektronnya, kemudian di antara inti dan elektron itu ada ruangan kosong. Eh, tapi kemudian berikutnya adalah dia tidak bisa menjelaskan kenapa kok elektron itu tidak jatuh ke inti atom, ya. Nah, ini kemudian dicoba dijawab oleh si Bohr. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang Bohr ini tadi ya, kita oke. Oke, ini ya. Jadi ini adalah penjelasan tentang Bohr. Tapi sebelum kita membahas tentang Bohr ini tadi ya, itu perlu diketahui dulu tentang sifat dari cahaya. Jadi cahaya itu adalah suatu gelombang elektromagnetik ya, yang mana kalau kemudian gelombang elektromagnetiknya tadi itu yang kita lihat sekarang ya cahaya putih itu apabila dilewatkan pada suatu prisma ya, maka dia akan mengalami pembiasan ya, atau bisa dikatakan sebenarnya cahayanya belok begitu ya. Yang mana ternyata pembelokannya itu tergantung pada panjang gelombangnya ya, tergantung pada panjang gelombangnya. Nah, ketika kemudian terjadi pembelokan yang mana pembelokannya itu ada apa ya istilahnya ya, ada jaraknya tertentu, maka kemudian cahaya yang awalnya putih itu nanti akan terpisah menjadi ini tadi ya, ada Meiji-ku Hibiniu ya, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu atau Meiji-ku Hibiniu. eh, Spektrum ini kemudian disebut sebagai spektrum kontinu istilahnya ya. Nah, kalau kita lihat ya sebenarnya gelombang elektromagnetik itu mulai dari panjang gelombang 1 × 10⁻³ nanometer sampai 10⁻³ nanometer. Atau ada pada frekuensi 10⁻20 sampai 10⁻⁴ Hz. Ya, mata kita, ini sebelumnya ya, kalau dia panjang gelombangnya kecil, 10⁻³ itu contohnya adalah ini, sinar gamma. Kalau dia 10⁻⁻1 itu contohnya adalah sinar X ya, atau Anda sering kalau lihat itu sinar ronsen ya, atau ronsen dengan menggunakan sinar X itu kita bisa karena dia punya daya tembus yang cukup tinggi, itu kita bisa melihat tangan kita begitu ya. Lebih tepatnya apa yang ada di dalam tangan kita. Kemudian di orde 10 pangkat ini ya, 10 ya, pada 10 itu adalah ultraviolet ya, cahaya ultraviolet. Ini contohnya pada lampu ultraviolet. Itu kalau misalkan Anda ke dulu sering ada pemalsuan uang ya, itu kalau Anda belanja di supermarket gitu, nanti misalkan Anda kasih 10.000, itu nanti harus dilihat dulu di bawah sinar UV supaya kelihatan. Nah, kemudian ada daerah visible atau daerah sinar tampak, kemudian ada daerah inframerah, ada daerah gelombang mikro, dan ada juga daerah gelombang radio. Nah, gelombang elektromagnetik ini semuanya tidak bisa kita lihat kecuali ini antara 400 nanometer sampai 700 nanometer. Nah, di sini pada 400 sampai 700 nanometer itu mata kita, ya Allah itu hanya memberi kemampuan pada kita untuk melihat pada panjang gelombang kurang lebih 400 sampai 700 nanometer. Kalau panjang gelombangnya besar, itu adalah warna merah.
Makin panjang gelombangnya kecil, itu warnanya menjadi biru. Ini spektrum seperti ini namanya spektrum kontinu. Ya, jadi antara perpindahan antara merah, kemudian menjadi jingga, jingga menjadi kuning, kuning menjadi hijau, hijau menjadi biru, nila dan ungu, itu dia tidak kelihatan apa istilahnya, tidak kelihatan jelas beda apa namanya, batas-batasannya ya. Ini spektrumnya kontinu, berkelanjutan. Ya, spektrum seperti ini kontinu dan mata kita itu hanya oleh Allah hanya bisa diperbolehkan untuk melihat ini. Merah, Mejiku, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Mata kita hanya bisa melihat itu. Di atasnya merah, ya, itu adalah namanya inframerah. Mata kita nggak bisa melihat. Kemudian di bawahnya biru, bawahnya ungu, itu namanya adalah ultraviolet. Mata kita juga tidak bisa melihatnya. Nah, ada sedikit kemarin itu ada hoax itu ya, katanya kalau Anda ditembak dengan termogan, itu katanya termogannya itu atau termometer untuk dahi itu ya, itu katanya mengeluarkan sinar inframerah begitu ya, mengeluarkan sinar inframerah, kemudian apabila ditembakkan kepada kepala kita, itu nanti tembus ke otak dan itu nanti bisa menyebabkan kerusakan otak begitu ya. Itu sekali lagi hoax ya. Kenapa kok hoax? Karena ini tadi darah inframerah itu kalau Anda lihat panjang gelombangnya besar. Ya, kurang lebih sekitar 10 pangkat 3 sampai 10 pangkat 5. Itu panjang gelombangnya besar. Kalau panjang gelombangnya besar itu energinya kecil. Ya, kalau energinya kecil maka tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap kita begitu. Bahkan faktanya sebenarnya tubuh kita ini sebenarnya mengeluarkan cahaya inframerah. Ya, masa iya sih kita kemudian mengeluarkan cahaya yang kita sendiri mengeluarkan kan gitu ya. Apakah kemudian inframerah itu bisa merusak kita padahal tubuh kita mengeluarkan itu sendiri. Satu lagi yang menarik itu adalah bahwasanya ketika kita ditembak dengan termogan atau temperatur dahi itu ya, itu kan memang ada keluar cahaya warna merah ya. Faktanya adalah Anda bisa melihat warna merahnya. Kalau Anda bisa melihat berarti apakah itu sinar inframerah? Tentu saja bukan ya. Karena sekali lagi yang terlihat itu kan ini, ya mata kita itu bisa melihat 400 sampai 700. Kalau 700 itu Mejiku kurang dari 700 ya Mejiku Hibinius. Kalau inframerah, mata kita nggak bisa melihat. Maka aneh dong kalau misalkan kita ditembak dengan termogan, kita bisa melihat ada warna merah. Apakah itu inframerah? Jelas bukan. Itu adalah cahaya visible ya. Nah, sebaliknya, tubuh kita yang sebenarnya mengeluarkan inframerah. Jadi termogan itu sebenarnya adalah sensor. Yang dia lihat apa? Ya, sinar inframerah yang keluar dari tubuh kita, kan begitu ya. Jadi ketika ditaruh di sini, ada sensor, kemudian dia melihat berapa banyak sinar inframerah yang keluar dari dahi kita. Itulah yang kemudian diterjemahkan sebagai temperatur tubuh kita. Oke, sekali lagi itu hoax ya. Oke, jangan termudah termakan oleh hoax atau berita bohong. Nah, kembali lagi ya. Jadi ini kita anggap itu tadi ya ada cahaya. Ini lampu biasa ya. Lampu kemudian kita hubungkan dengan suatu sumber tegangan. Ya, itu nanti akan mengeluarkan cahaya. Kemudian cahayanya itu apabila kita lewatkan pada slit ya. Slit itu celah kecil begitu ya. Nanti maka dia akan keluar sedikit saja. Nah, cahaya yang keluar ini apabila dilewatkan pada prisma, itu nanti yang terjadi adalah ini tadi, terbelah menjadi Mejiku Hibinius. Ya kan? Nah, kemudian kalau ini ya, lampu ini kemudian kita, misalkan kita suntik dengan gas hidrogen. Maka yang terjadi kemudian adalah ketika gas hidrogen disuntikkan ke dalam lampunya ini,
lampunya kemudian dinyalakan dan kemudian dilewatkan pada prisma, spektrumnya yang tadi awalnya itu kontinu, itu ternyata menjadi spektrum berbentuk garis. Ya, tadi kan kalau kita lihat kan spektrumnya lanjut begini ya, merah, ini namanya spektrum kontinu. Tapi kalau misalkan lampunya tadi, itu kita suntik dengan gas hidrogen, ternyata dia menjadi seperti ini. Spektrumnya berbentuk garis. Ada yang warnanya merah, ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya biru, dan ada juga yang warnanya ungu. Nah, spektrum garis ini ternyata ciri ya atau karakteristik. Ketika dia hidrogen, maka dia garisnya seperti ini. Kemudian garis-garis ini menunjukkan apa? Ya, garis-garis ini menunjukkan apa? Si Bohr itu kemudian menggambarkan bahwasanya itu menunjukkan garis-garis atau menunjukkan tingkat energi. Yang mana kemudian tingkat energi untuk setiap unsur itu ciri atau apa istilahnya? Ciri itu apa ya? Karakteristik ya. Jadi punya ciri-ciri tersendiri. Untuk hidrogen dia bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah berbagai macam spektrum garis dari berbagai macam unsur. Misalkan ada litium ya, litium itu dia ternyata garisnya ada dua, satu, dua. Kalau dia sodium atau natrium, itu dia bentuknya ada dua, warnanya kuning. Kalau potasium itu dia ungu ya, biru ke arah ungu. Kalau kalsium itu dia ada sendiri. Strontium itu juga ada sendiri. Yang mana itu nanti ciri atau apa ya, ciri karakteristik ya. Setiap kali unsur tadi disuntikkan ke dalam lampu tadi, kemudian lampunya itu diarahkan pada prisma, ya, ternyata dia yang terjadi adalah spektrum berbentuk garis. Nah, spektrum berbentuk garis ini ternyata sekali lagi ciri, yang mana itu nanti menunjukkan adanya apa ya, tingkat energi. Oke, mungkin sebelum ini mungkin saya akan menunjukkan dulu sebuah video. Mungkin kalau dia nggak lama ya. UIN Chemistry. Waduh, sebentar. Mana ya? Ini dia. Oke, sebentar dia supaya membuka filenya dulu. Oke, ini ya. Present, oh sebentar. Kita besarkan dulu. Present now. Entire screen. Oke, ini adalah uji coba warna nyala terhadap berbagai macam unsur-unsur golongan pertama. Ya, itu ada litium. Oke, kita mulai saja videonya ya. Oke, ini adalah namanya litium. Litium itu kalau kita ya, flame test for metal. Oke. Jadi ini kita ambil litium klorida, garamnya ya, litium klorida atau LiCl. Nah, itu apabila kita bakar ya, ini kita lihat ada bukan lampu ya, ini Bunsen ya, itu dia mengeluarkan api, begitu warnanya biru. Ketika kemudian litium itu kita bakar, ternyata ya nyalanya kemudian menjadi merah. Ya, nyalanya kemudian menjadi merah. Nah, bagaimana kalau misalkan ini sodium chloride atau NaCl atau natrium ya? Kalau natrium bagaimana? Apakah dia warnanya merah juga? Ketika dilewatkan pada biru, oh ternyata dia berubah menjadi kuning.
Ya, nyalanya kemudian berubah menjadi kuning. Ya, nyalanya menjadi kuning. Oke, berikutnya potasium klorida atau KCl. KCl itu ternyata ketika dia dilewatkan pada, ya, nah itu ya, ternyata dia warnanya berubah menjadi merah, juga ada ungunya gitu ya. Warna merah yang keunguan gitu. Ya. Oke, kita putar lagi ya, kita ulangi lagi. Ini tadi lithium klorida atau LiCl, warnanya biru, kemudian ketika dibakar dia menjadi berwarna, apinya berwarna merah. Oke. Kemudian kalau dia NaCl atau sodium chloride, natrium ya, itu ketika kita bakar warnanya menjadi kuning. Ya, warnanya menjadi kuning. Warnanya menjadi kuning. Kemudian ketika dia itu KCl, ya, ketika dia KCl, ternyata warnanya menjadi ungu. Ya, warnanya menjadi ungu. Nah, ini kemudian diasumsikan, ini tadi ya, ketika dia lithium, dia kan warnanya merah ya, merah cenderung ke ungu begitu. Sementara kalau dia natrium, itu warnanya keluar adalah kuning. Kalau K, dia warnanya adalah ungu juga ya, hampir mirip dengan lithium. Tapi lithium tadi kan dia ungu tapi ada kuning-kuningnya. Kalau ini tadi dia benar-benar ungu. Kalau dia potasium. Nah, ini dari percobaan spektrum hidrogen ini, Bohr beranggapan bahwasanya elektron itu bergerak mengelilingi melalui lintasan yang berbentuk lingkaran. Kemudian selama elektron itu bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu, maka elektron tidak melepas maupun menyerap energi atau energinya tetap. Kemudian elektron itu dapat berpindah dari satu orbit ke orbit lainnya dengan jalan menyerap energi atau memancarkan energi. Ya, itu adalah teori atom Bohr. Meskipun menurut itu ada kelemahannya ya. Jadi dia tidak bisa menjelaskan kenapa kok spektra multi atom nanti ada multi elektron. Jadi nanti spektra itu ternyata tadi kan ada spektra yang garis-garis ini ya. Itu ternyata kalau dalam suasana magnet itu nanti spektranya bisa terpecah begitu. Nah, itu dia tidak bisa menjelaskan. Kemudian tidak bisa apa namanya? Untuk itu kan tadi untuk yang elektronnya cuma satu begitu. Tapi kalau elektronnya ada banyak, dia makin banyak dia tidak bisa menjelaskan. Nah, kemudian juga ada penemuan sifat elektron sebagai suatu gelombang. Nah, itu nanti akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang apa namanya elektron sebagai suatu gelombang. Nah, untuk melengkapi kuliah kita hari ini, saya rasa cukup sekian dulu. Kemudian saya rasa saya perlu memberikan penugasan pada Anda ya. Oke, nah nanti pada ini tadi ya, apa namanya, pada pembuatan atau penjelasan tentang spektrum atau spektra-spektra garis ini, itu kemudian ada yang menyelidikinya begitu ya. Itu kenapa sih kok bisa ada garis-garis itu gitu ya. Salah satu penjelasannya itu nanti ada yang disebut dengan jadi garis-garis itu apabila diselidiki lebih lanjut itu ternyata membentuk deret ya, dia membentuk deret. Deretnya itu tertentu. Ada deret Lyman,
ada deret passion, kemudian ada deret macam-macam lah begitu ya. Nah, saya berikan pada Anda tugas ya. Saya berikan pada Anda sebuah tugas. Carilah suatu apa ya istilahnya ya, sumber di internet terserah dari mana saja yang menjelaskan tentang deret Lyman dan juga deret passion untuk menjelaskan spektrum atau ya spektrum sinar hidrogen begitu ya. Spektrum hidrogen menurut passion, menurut Lyman dan menurut yang lainnya. Itu kurang lebih nanti ada 4 deret ya. Silakan Anda cari sumbernya di internet, Anda browsing, kemudian nanti buatlah ya semacam resume ya atau mungkin semacam ringkasan begitu. Sebenarnya apa sih penjelasan tentang deret Lyman, passion dan lain-lain itu terhadap garis-garis tadi, spektrum itu tadi. Nah, nanti silahkan Anda buat penjelasannya, kemudian Anda ketik ya di selembar kertas begitu. Minimal itu 1 halaman saja, 1 halaman Word ya, 1 halaman Word. Itu kemudian nanti silahkan dikirimkan ke email saya di endaruji@yahoo.com. Jangan lupa nanti Anda tuliskan nama, kemudian NIM, kemudian nanti Anda jelaskan tentang bagaimana penjelasan spektrum hidrogen menurut deret Lyman dan deret passion dan deret-deret lainnya. Kemudian minimal itu adalah sebanyak 1 halaman itu aja, 1 halaman A4 ya, A4. Oke. Nah, untuk kuliah hari ini silahkan Anda tulis NIM Anda ya, untuk absen ya. Untuk absen nanti silahkan tulis NIM-nya di kolom komentar. Kemudian tonton videonya dari awal ya. Video mulai dari nomor 1, 2, 3, 4. Kemudian nanti kalau setelah Anda selesai, Anda bisa menuliskan menuliskan NIM Anda, nomor induk mahasiswa di kolom komentar. Itu akan saya anggap sebagai absen. Terus kemudian apabila ada pertanyaan terkait penjelasan saya ini, silahkan Anda buat pertanyaan di grup WhatsApp ya. Ya, jadi besok saya akan upload video ini, kemudian pada saat hari Rabu ya itu ya, nanti pada jam kuliah silahkan Anda mulai menonton, kemudian nanti apabila ada pertanyaan terkait kuliah ini, silahkan Anda tanyakan di grup WhatsApp. Oke, demikian saja kuliah kita hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Kita akan membahas tentang elektron sebagai suatu gelombang. Jadi model atom, mekanika gelombang. Oke, demikian saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.